Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Hari ini, malam ini ya, di midnight kali ini, saya akan sedikit membahas. Saya Muhammad Ibnu Sidik dengan NIM 24211117175. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal and moneter yaitu dalam ilmu ekonomi dan perbankan. Oke, next. Next. Oke. Di sini materi presentasi saya yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, definisi kebijakan fiskal, and fungsi dan tujuan kebijakan fiskal, and instrumen kebijakan fiskal and moneter dalam perspektif Islam, and tulas, kesimpulan dan saran. Oke, next. Oke, di sini untuk latar belakangnya, jadi kebijakan fiskal dan moneter itu sangatlah berperan penting dalam pembentukan ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi kebijakan fiskal ini berkaitan erat, sangat erat dengan bagaimana pemerintah ini mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai suatu tujuan ekonomi yang telah direncanakan dan berhubungan langsung dengan perpajakan, pengeluaran publik, dan juga keputusan anggaran. Sedangkan kebijakan moneter ini berkaitan dengan pengaturan pasokan uang dan tingkat suku bunga oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan menjaga agar finansial tetap stabil dan memiliki variabel utama kurs GDP, inflasi, dan suku bunga. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah kebijakan fiskal, kedua adalah tujuannya, ketiga instrumen, dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam. Oke, next. Yang pertama di sini kita bahas definisi dulu ya dari kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi definisinya itu adalah Devisinya itu merupakan kebijakan fiskal ini merupakan suatu alat utama yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran publik. Jadi, kebijakan ini mengarah ke kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja juga, memelihara stabilitas ekonomi internal dan eksternal, serta mengendalikan tingkat inflasi dalam ekonomi. Oke, next. Dan fungsinya dari kebijakan fiskal itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah memastikan keseimbangan anggaran, mengatur stimulus pembiayaan, stimulasi atau pengendalian ekonomi, menjamin keterjangkauan program publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga yang terakhir menstabilkan pasar. Dan tujuannya itu sendiri adalah yang pertama adalah menjaga stabilitas harga, lalu mendorong laju investasi, meningkatkan SDM, dan menurunkan angka pengangguran, mengembangkan pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang terakhir mewujudkan keadilan sosial. Oke, next. Lalu nextnya ini ada instrumen dari kebijakan fiskal itu sendiri. Yang pertama di mana kita bisa melakukan bisnis ya dengan instrumen ini. Kedua pajak penghimpunan dana. Dan yang terakhir adalah pinjam meminjam uang. Oke, next. Oke, kebijakan fiskal di dalam Islam. Yang pertama adalah ziswa, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini mencakup semuanya zakat, mal atau lainnya semuanya. Ghanimah atau rampasan perang ya. Ghanimah ini adalah harta rampasan perang. Jizyah ini adalah sebuah pajak ya. Kalau dahulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu yang jizyah itu orang kafir ya, orang kafir dikasih jizyah. Kalau sekarang kebalik ya. Yang keempat adalah kharaj dan yang terakhir adalah yusur. Oke, next. Nah, kebijakan fiskal ini yang terakhir ya, dan moneter dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam itu kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali sendiri ini termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada dasarnya kebijakan fiskal ini sendiri telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kebijakan moneter atau yang sering disebut monetary policy
adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Oke, mungkin kesimpulannya ini ada sedikit kesimpulan ya. Jadi, kebijakan fiskal ini merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan serta kepemilikan. Dan juga kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu kebijakan moneter ini sendiri, monetary policy, adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar apa? Agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Dan juga instrumen moneter Islam. Ini adalah instrumen-instrumen semacam sertifikat investasi. Misalnya yang sangat populer populer itu adalah suku. Ya, mungkin sekian untuk malam hari ini, and thank you for everyone ya yang udah menyaksikan saya sampai selesai ya. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ya ada salah kata ya. Dan apabila ada benarnya itu semua dari Tuhan saya sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Muhammad Ibnu Sidik izin undur diri dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.